Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Far Febrianti dari HI 22C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas isu yang memilukan dan memperlihatkan sisi gelap pembangunan infrastruktur dengan materi yang berjudul Tragedi Infrastruktur dengan kasus korupsi dan kejahatan dalam pembangunan jalan tol layang MBZ. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan merincikan bagaimana peristiwa ini menciptakan dampak global dan merentang di berbagai aspek hubungan internasional. Dalam era globalisasi ini, interkoneksi antar negara semakin kompleks dan memperlihatkan bahwa peristiwa di suatu negara tidak dapat diabaikan oleh dunia. Kasus skandal korupsi dalam proyek jalan tol layang MBZ di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana isu domestik seperti korupsi dapat merambat di dimensi global. Kejaksaan Agung membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan tol Jakarta Cikampek atau Jalan Layang MBZ. Dikutip dari CNN Indonesia, Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jamtipkus Haryoko Ariprabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Haryoko menyebut dibangun dengan menggunakan rangka beton, justru malah diubah menjadi rangka baja. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono buka suara menanggapi keamanan dari tol MBZ ini. Basuki menjamin perubahan rangka beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan resiko pada konstruksi jalan. Basuki pun memastikan tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis. Pihak PT Jasa Marga pun buka suara terkait polemik ini. Menurut Jasa Marga, penggunaan struktur baja dalam proyek jalan tol MBZ mempertimbangkan sejumlah faktor. Jasa Marga menegaskan tol MBZ telah memenuhi persyaratan baik secara teknis, administratif, maupun sistem operasi tol. Sementara itu, saat ini Kejaksaan Agung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dengan kerugian negara mencapai 1,5 triliun rupiah. 3 tersangka baru itu adalah Direktur Utama Jasa Marga Jalan Layang Jakarta Cikampek atau JCC periode 2016 sampai dengan 2020. Lalu Ketua Panitia Lelang Proyek JCC dan tenaga ahli jembatan PT Lapi Ganesha Tama Consulting. Inisial tersebut berupa DD, YM, dan TBS. Menurut penyidik Kejaksaan Agung, modus korupsi di proyek ini dilakukan melalui pengaturan pemegang tender dan pengurangan volume tender. Kejaksaan Agung menerangkan akibat dugaan korupsi ini, negara merugi mencapai 1,5 triliun rupiah, sementara nilai proyeknya sebesar 13,5 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 354.700 dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan tol MBZ. Penyitaan dilakukan pada Senin, 2 Oktober 2023 setelah penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jamitkus Kejaksaan Agung menggeledah 3 lokasi dalam perkara tersebut. 3 tempat tersebut berlokasi di DKI Jakarta. Nah, yang pertama ini ada di PT GSF yang beralamat di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terus yang kedua itu ada di PT DP yang beralamat di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Dan yang terakhir itu ada di PT RUA yang beralamat di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Selain uang dalam bentuk dolar, penyidik juga menemukan bukti lain termasuk dokumen-dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut. Korupsi ini bukan lagi masalah yang terbatas pada suatu negara. Dalam kasus jalan tol layang MBZ, praktik korupsi tidak hanya merugikan perekonomian dan kepercayaan masyarakat di Indonesia, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam investasi asing dan perdagangan internasional. Dalam konteks global, korupsi di sektor infrastruktur menjadi tantangan yang serius yang harus diatasi bersama. Korupsi menciptakan masalah struktural dalam pengelolaan proyek-proyek besar dan menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pandangan dunia terhadap Indonesia
dan bagaimana negara-negara lain menanggapi akan menentukan arah hubungan internasional Indonesia di masa yang mendatang. Investor asing adalah pemangku kepentingan utama dalam skema pembangunan infrastruktur. Skandal korupsi dalam proyek ini dapat menciptakan kerugian dan kekhawatiran di kalangan investor internasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ekonomi Indonesia, tetapi juga menciptakan rasa tidak percaya terhadap stabilitas investasi di tingkat global. Negara-negara dengan kebijakan investasi yang ketat dapat mempertimbangkan ulang keterlibatan mereka dalam proyek-proyek serupa di negara-negara yang terkena dampak korupsi. Oleh karena itu, korupsi di tingkat nasional dapat menciptakan gelombang efek negatif pada arus global. Implikasi ini memperlihatkan bahwa isu korupsi bukan hanya tanggung jawab satu negara, tetapi melibatkan kerjasama internasional untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan pencegahan yang efektif. Hanya dengan mengatasi masalah ini secara bersama-sama, kita dapat memastikan keberlanjutan investasi global yang adil dan transparan. Skandal korupsi ini tidak hanya menciptakan dampak bilateral antara Indonesia dan mitra dagangnya, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam kerangka multilateral. Negara-negara tetangga dan organisasi internasional mungkin merasa perlu untuk ikut campur dalam menangani isu ini, terutama jika mereka juga memiliki kepentingan investasi di Indonesia. Dalam konteks regional, kesadaran terhadap masalah korupsi dapat mempengaruhi dinamika kerjasama regional. Negara-negara ASEAN, misalnya, mungkin mengevaluasi kerjasama ekonomi mereka dengan Indonesia dan memperkuat mekanisme pencegahan korupsi dalam kerangka regional. Hal ini menciptakan peluang untuk membangun sistem kerjasama internasional yang lebih solid dalam menanggulangi korupsi dan menciptakan standar integritas yang tinggi dalam proyek-proyek infrastruktur. Isu ini seharusnya tidak hanya menjadi beban untuk satu negara, tetapi juga menjadi agenda bersama dalam meningkatkan standar etika dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Penting untuk membandingkan kasus korupsi dalam proyek jalan tol layang MBZ dengan kasus korupsi global lainnya. Apakah pola perilaku koruptif serupa dengan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara lain? Pembelajaran dari pengalaman internasional dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara dapat menangani isu korupsi ini dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan menganalisis pola korupsi di tingkat global, dapat membantu Indonesia dan komunitas internasional memahami akar masalah yang lebih dalam. Sebuah forum internasional untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mencegah dan menanggulangi korupsi dapat menciptakan dasar untuk kerjasama lintas negara dalam memerangi isu ini secara efektif. Jadi dapat disimpulkan, tragedi korupsi dalam proyek jalan tol layang MBZ menciptakan dampak global yang harus dihadapi Indonesia dan komunitas internasional. Dari investasi asing hingga hubungan bilateral, dari diplomasi hingga keamanan global, setiap aspek hubungan internasional terpaut oleh kasus ini. Penting bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan efektif untuk menangani dampak korupsi ini. Tidak hanya untuk memulihkan citra di mata dunia, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Hanya dengan berkolaborasi secara global, kita dapat menciptakan dunia di mana keadilan, integritas, dan keberlanjutan menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional dan internasional. Terima kasih.